Kita tidak fair. Jadi bagaimana sebenarnya kalau umpamanya proses-proses pemberian izin, terus kemudian tanggung jawab setiap orang yang sesuai dengan kode etik di tempat itu, sesuai dengan SOP di tempat itu kan semua yang sebenarnya harus diaudit secara ketat. Jadi kalau kita bisa melihat ada suatu proses yang harus melewatin suatu sistem, kemudian terjadi penyimpangan sistem, nah itu tadi yang salah satu contohnya ngeprint yang harusnya di luar jam kerja itu kan termasuk indikasi-indikasi. Iya. Nah itu sebabnya kalau umpamanya kita mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara harus sesuai dengan tugas-tugas sesuai dengan tugas dia sesuai dengan undang-undang yang diminta, ya dia harus komit di situ gitu. Nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Lagi-lagi BPK itu ngaduitnya hanya kinerja. Dia inspektorat, kita tahu inspektorat itu seharusnya bisa menegur siapapun di kantor itu. Iya di tempat lain ada gitu, di KPK begitu, bisa ditegur. Kamu gimana kok melakukan abuse apa gitu, memaksa orang yang bukan tugasnya gitu. Jadi detail-detail itu yang nggak pernah dijalankan di setiap kantor. Atau Pak Saud, jangan-jangan hari ini KPK tidak terlalu ditakuti oleh pejabat. Apakah perubahan undang-undang KPK yang baru menurut Pak Saud membuat KPK hari ini tidak segarang yang dulu sehingga pejabat kemudian kamu udah jawab sendiri. Benar nggak tidak? Iya. Ya memang iya, itu sebabnya saya katakan menjaga orang tetap baik. Orang kan percaya. Tapi gini Pak Saud, mungkin orang ingin tahu apa yang terjadi dengan KPK hari ini, mengapa tidak berdaya? Ambil aja contoh waktu BGN ini kan mereka udah lapor tuh, tapi akhirnya nggak jalan kan, jadi kejaksaan yang jalan. Itu satu contoh. Jadi sebenarnya KPK hari ini masih menerima laporan. Iya nerima. Waktu itu kan. Tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Di follow up-nya itu terlalu lambat gitu. Dan mereka kayaknya dugaan saya mereka masih berpikiran bahwa ini nggak prioritas. Ini apa yang membuat pilihan bahwa ini prioritas dan harus dikejar? Kalau menurut saya sistem nilainya yang udah berubah. Kalau udah bicara sistem nilai, kamu mau bikin strategi apa aja, mengganti-ganti orang apa aja, karena nilai yang udah dirusak. Nilai di KPK itu kan dirusak. Sampai pernah kejadian pimpinan KPK meres menteri itu, kamu bisa bayangkan nggak Mbak? Nah itu kan nilai yang dirusak. Yang itu yang saya katakan kembali lagi di banyak tempat, kembalikan bikin perpu, Pak Presiden bikin perpu KPK ini supaya bisa menginspirasi lagi. Sebagaimana orang yang minta Pak Saud bikin patung Bapak aja, ini orang lari nih dari sini. Sekarang enggak kan? Ya, karena apa? Karena mereka selalu menganggapkan bahwa KPK itu favoritism, bahwa KPK itu memilah-milah persoalan. Tebang pilih ya? Iya, dan dia bahkan tidak ngerti yang prioritas. Oke, dalam statement dia melakukan. Kita berterima kasih juga kepada pimpinan sekarang, dia melakukan penindakan daripada nggak ditindak nih soal yang di Silmi Karim ini. Ya. Tapi sebenarnya saya tetap percaya bahwa ribuan surat yang masuk itu masa sih cuma segini. Ya kan kita punya pengalaman 8.000 surat kan. Kenapa? Kurang orang kah? Kurang anggaran ya, bisa jadi karena dulu saya di sana itu kan gedungnya udah mulai penuh. Sekarang kan nggak ada gedung baru. Aku mungkin dia nyewa, saya nggak tahu ya. Nyewa tempat di tempat yang clandestine gitu. Tapi kan nggak bisa. Pemberantasan korupsi Anda nggak oke, yang tim-tim yang clandestine boleh tersembunyi. Tapi yang namanya penindakan, pencegahan Anda terus terbuka. Kan memberantas korupsi Anda harus transparan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Menyidiki boleh tertutup. Anda tidak berkantor di KPK. Tapi kan pegawainya nggak nambah. Gedungnya udah penuh gitu. Jadi maksud saya, pertanyaan Mbak tadi bisa jadi memang saat ini mereka kesulitan orang yang kemudian tidak ada upaya yang fleksibel untuk nambah orang. Atau kemudian presidennya cuma hanya bicara, ya kamu harus kerja, tetapi bagaimana how-nya itu kan nggak. Persoalan di Indonesia ini kan selalu how-nya itu kan. Iya. Selalu orang ngomong, iya tapi bagaimana gitu. Begitu juga saya memberantas korupsi, ya tapi bagaimana kan gitu. Itu yang menurut saya tidak detail dilakukan. Jadi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 3 institusi ini, yang kalau memang kita komit memang masih 3 institusi ini untuk menyangkut penyelenggara negara, ya dia harus saling check and balance satu sama lain. Ya, bila perlu orang KPK yang benar-benar ditangkap polisi yang benar-benar ditangkap oleh KPK, yang gitu kan? Itu malah lebih sehat ya? Iya, itu check and balance. Karena memang dari awal kenapa kita nggak hanya satu badan aja? Sekarang kan orang bilang udah satu badan aja deh. Silakan, itu pilihan negeri kita gitu. Tapi kalau umpamanya untuk sistem yang masih sekarang, kita belum bisa seperti negara-negara lain yang udah established. Ya artinya nggak ada polisi pun dia udah disiplin gitu kan. Kita kan masih belum sampai seperti itu. Jadi apakah penindakan dan pencegahannya masih mau dengan model yang sekarang?
tentu banyak yang harus diperbaiki. Apakah itu umpamanya undang-undangnya sendiri? Tadi kemarin saya ditanya itu mengenai undang-undang pencucian uang segala macam, ya kan, atau perampasan aset segala. Nah, perampasan aset ini nggak maju-maju, lambat sekali, ya kan. Belum tentu juga itu bisa jalan. Iya, belum tentu. Sama dengan PPATK tadi itu. Waktu kita membentuk PPATK itu kan studi banding tuh kemana-mana. Kebetulan saya masih di Transnational Crime waktu itu. Studi banding kita diberi syarat, lu kalau nggak ada Financial Intelligence Unit PPATK lu bisa dikucilkan dari dunia. Kita buru-buru bikin gitu. Orang berdebat apakah bisa nuntut atau tidak. Sekarang udah dibentuk. Hasilnya gitu-gitu aja tuh. Iya kan? Malah kita masih bertanya, loh, apa susahnya secara teknologi? Kan tadi udah kita bilang, nggak mungkin juga kamu melototin si A ngirim uang berapa. Kan itu semua sistem. Tinggal ngebling-ngebling aja itu namanya tuh. Ya itu gampang. Jadi artinya lagi-lagi kalau kita mau membuat sistem yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair kepada semua orang, harus lebih banyak lagi yang ditangkap dan dipenjarakan ini. Itu pasti. Lebih banyak yang ditangkap. Karena itu indeks persepsi korupsi 34 tuh gambaran kita semua, Mbak. Bukan gambaran hanya di imigrasi atau di BGN itu. Iya kan? Itu di semua institusi, gambaran dari semua institusi gitu. Oke. Jadi kalau mau melihat gambaran hari ini, Pak Saud, kalau kita lihat ini OTT hari ini menurun karena korupsinya turun atau OTT hari ini menurun karena penindakannya turun? Ya, itu sebenarnya kombinasi. Jadi yang pasti adalah bukanlah hasil OTT ini atau penindakan dua case inilah katakan kita anggapnya, walaupun kita nggak bahas yang satu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada persoalan yang sebenarnya itu bukan hanya persoalan etika dan moral. Ya, karena orang-orang ini orang-orang yang ngerti etik ini semua ini. Tadinya. Iya ngerti kan. Ya jadi ini lebih kepada persoalan sistem yang kemudian kalau menurut Rose dan Eckermann itu adalah memang lebih banyak disentifnya gitu. Artinya gini, mereka mulai merasa kita tuh korupsi bakal nggak ketangkapnya lebih kecil daripada ketangkapnya. Jadi mereka berani terus. Coba kalau dia yakin bahwa sistem itu, ya dia tahu juga KPK lemah kayak begitu kan. Tapi KPK lemah tuh kenapa ya Pak Saud? Kalau saya bilang sih mereka kehilangan visi dan memang harus nilai kan saya bilang. Di KPK itu kan ada nilai. Yang selalu saya bilang di mana-mana. Ini soalnya kan kemudian kontrasnya hari ini kan masyarakat bisa melihat Kejagung lebih agresif ya, meskipun kontroversial setelah itu dengan kerugian negaranya dan bukti-buktinya dan cara penangkapannya begitu. Kalau dulu KPK yang nangkap kan masyarakat lebih firm ya bahwa itu memang benar-benar terjadi karena OTT gitu dan berbeda dengan Kejagung. Tetapi kalau mau membandingkan ini kan sebenarnya korupsinya sama-sama ada, sama-sama bisa ditindak, tetapi mengapa yang satu lebih bisa ngegas dibanding yang satunya? Iya, kalau saya bilang sih memang ada sistem nilai yang berubah yang terjadi di sana dan diawaki oleh siapa itu juga sangat menentukan. Ya, itu nggak bisa dibantah. Jadi mulai dari periode jilid 1, 2, 3 sampai 4 yang sekarang ini jilid 6 ya ini ya. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka untuk bisa prudent melakukan penindakan-penindakan. Artinya prudent itu adalah bahwa dia tidak boleh konflik of interest. Karena sudah banyak hasil-hasil di pengadilan yang seharusnya didalemin ternyata nggak didalemin. Jaksanya nggak bikin laporan, tidak mengembangkan kasusnya. Kita kadang-kadang ngebela, bagaimana itu Pak Saud? Kok nggak ya nanti itu mungkin strategi penyidik. Kita maklum ternyata nggak didalami juga, nggak ditindaklanjuti. Sampai orang jadi lupa, ya kan? Tahu-tahu kita sadar lagi bahwa dia sebenarnya harus dituntut atau dituntut nanti setelah pergantian, ya kan? Kan sering kejadian gitu. Nah itu sebabnya kalau ditanya pertanyaan kembali kenapa? Memang ada sistem nilai yang berubah yang sangat berbeda dengan berdirinya KPK sejak awal. Jadi itu yang terlebih adalah ketika revisi undang-undang KPK itu, dan itu nggak bisa dibantah. Orang terbaik justru dibuang dan seterusnya. Nah itu sebabnya kalau memang kita mau mengatakan bahwa ada pekerjaan besar yang membuat negara ini terpuruk dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya, ya termasuk pertahanan keamanannya kocar-kacir, dan isunya semuanya adalah persoalan-persoalan menyangkut perilaku transaksional dan korupsi. Nah ini kita harus memprioritaskan. Nah tapi itu tidak dengan pidato gitu. Lebih bagus diam-diam udah nggak usah banyak ya, sehingga rakyat tidak sendiri ini kok senyap ya. Tapi kemudian media harus menjelaskan ke publik. Memang gitu memberantas korupsi, jangan lupa Anda harus terbuka, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Tetapi bukan dengan campaign-campaign seperti itu yang kemudian orang jadi lebih sebel gitu. Ya kan, ya, orang jadi tidak membuat
simpati kepada pemerintah. Iya. Jadi itu sebabnya jalan panjang ini tidak bisa memang hanya dilakukan dengan statement yang kemudian lemah di dalam penindakan. Seperti Rose Ackerman bilang itu bahwa memang karena disinsentifnya itu orang lebih yakin tidak ketangkep dari ketangkep. Coba deh kalau orang lebih yakin ketangkep daripada ketangkep ketika KPK waktu itu, pasti orang takut. Iya. Dan itu memang nggak ada favoritism di situ. Oke. Siapapun yang siapapun presiden juga dilawan begitu kan. Oke, Ya. kalau ini terakhir sebelum kita break lagi Pak Saud, kalau kemudian ditanya apa yang jadi ukuran keberhasilan KPK, menurut Pak Saud apa? Apakah jumlah OTT kah, atau orang takut korupsi kah, atau memang harus melalui indeks korupsi saja? Iya, secara internasional kan memang indeks itu sangat menentukan. Karena 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi itu kan menilai banyak hal. Kebijakan presiden aja dinilai loh di situ. Oke. Ya, itu yang di Hong Kong kemarin kita berpusat itu kita menurun 3 poin, 4 poin. Iya. Setelah presiden baru ini masuk. Jadi kebijakan presiden, kepala daerah itu dinilai di situ. Kan kita tahu juga kepala daerah banyak yang ngaco juga kan, favoritism juga kan, korupsi juga jadi. Nah, jadi 9 ini menggambarkan semuanya. Bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola perizinan, bagaimana perguruan tinggi, bagaimana bisnis, bagaimana hakim, bagaimana jaksa, bagaimana TNI, itu semuanya. Itu orang-orang asing tuh melihat. Nanti makanya dugaan saya ini persepsi ini turun nih tahun depan ini karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa namanya profilnya. Jadi harus mengerjakan apa gitu. Karena kalau di yang namanya profesional itu kan Anda harus fokus kan. Iya. Nah, itu yang namanya profesional. Anda di bidang apa? Nah, jadi sekali lagi kan akhirnya orang melihatnya kan transaksional, tidak transparan, favoritism, terus kemudian orang bicara yang disebut sebagai political corruption. Baik, Pak Saud, kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami rangkum berita pilihan dari